Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar tentang membangun jiwa kepemimpinan dalam diri kita, dan kita tiba di poin pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi mengembangkan kita. Bahkan pertumbuhan pribadi itu bisa membantu kita mendaki gunung kesuksesan kita. Saat ini kita belajar juga bahwa pertumbuhan artinya adalah perubahan. Dan untuk berubah, kita mengikuti panduan belajar, melepaskan pembelajaran tersebut, dan belajar kembali. Belajar, melepaskan pelajaran, dan belajar kembali. Mari kita lihat konsep ini dalam pengalaman John C. Maxwell. Pada tahun 1977, mentor John bernama Les Perot Jr. memberitahu dia bahwa jika dia ingin mempengaruhi orang-orang di luar lingkaran dia, dia harus menulis buku. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu kepada John, dia juga memutuskan ingin menjadi penulis. Keputusan itu adalah sebuah proses, tidak instan. Untuk proses menjadi penulis itu sangatlah panjang dan sangat sulit. Untuk mencapainya, dia mengikuti proses belajar, melepaskan pelajaran, dan belajar kembali. Kita mulai dari yang pertama, belajar. Belajar adalah apa yang harus saya pelajari hari ini, sesuatu yang belum saya ketahui kemarin. Jadi, John memendamkan diri dalam penulisan, dunia penulisan. Dia mengikuti kelas penulisan. Dia mewawancarai para penulis. Dia meminta para penulis membimbing dia. Dia membaca banyak buku, mempelajari gaya tulisan mereka, dan mengembangkan gaya yang sepertinya cocok untuk dirinya. Dan dia menulis secara konsisten. Dalam 10 tahun dia sudah menulis 7 buku. Semua memiliki satu kesamaan, sayangnya angka penjualannya tidak bagus. Lalu yang kedua, melepaskan pelajaran. Ini adalah pelajaran apa yang harus saya lepaskan hari ini. Sesuatu yang saya pertahankan kemarin. Sebelum memutuskan menulis buku, semua tulisan John ditujukan kepada kebutuhan ceramah. Dia harus mempelajari serangkaian keterampilan berbeda. Dia harus memisahkan materi ceramah dengan materi tulisan dia. Berceramah adalah hal mudah bagi dia. Dia memiliki efektivitas dalam berceramah sejak usia muda. Dia mempelajari cara menggunakan suara, mengendalikan perhatian audiens, memaksimalkan pesona dia, serta karisma dia. Dia mempelajari cara memahami audiens, terhubung dengan audiens. Tidak satupun keterampilan itu berhubungan atau masuk terbawa ke gaya penulisan dia. Lalu yang ketiga, belajar kembali. Apa yang harus saya ubah hari ini? Sesuatu yang saya lakukan kemarin. Dia harus mengembangkan koneksi penulisan dia dengan pembaca. Dia harus mempelajari bagaimana berpikir para pembaca dan mengantisipasi respon orang-orang di meja kerja dia, bukan di mimbar atau di panggung. Itu sulit. Ketika dia bekerja keras menemukan dan mengembangkan penulisan baru, dia bertanya pada diri sendiri, akankah pembaca mau membaca terus buku saya? Setelah bekerja keras sedemikian rupa dan membuat perubahan selama bertahun-tahun, dia bisa yakin dan dia berkata bahwa dia telah belajar untuk terhubung dengan pembaca. Nah, perjalanan pertumbuhan dari satu titik ke titik lainnya sering terasa sepi. Karena kita harus bersedia melakukan kesalahan dan kita harus rela berubah. Pertumbuhan terwujud sebagai hasil dari meninggalkan kebiasaan buruk, mengubah prioritas yang salah, dan menerapkan pola pikir baru. Orang-orang yang tidak bertumbuh akan stagnan karena mereka tidak mau melepaskan hal yang telah mereka ketahui dan yang sudah mereka lakukan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Mereka
tidak bersedia mengambil resiko melakukan kesalahan agar dapat mengetahui kebenaran. Ironisnya, mereka berpegang pada kebenaran tetapi kehidupan mereka ternyata salah. Jika sahabat Mr. Sorchan ingin bertumbuh sebagai pribadi dan sebagai pemimpin, kita harus bersedia berhenti merasa benar sehingga kita dapat menemukan kebenaran sejati. Melakukan ini tidak mengharuskan kita cerdas, berbakat, atau beruntung. Artinya, kita harus bersedia berubah dan merasakan ketidaknyamanan. Salam untuk mengalami pertumbuhan pribadi. Salam untuk belajar, melepaskan pelajaran, dan belajar kembali. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan. Beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.